Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita bersama-sama awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, yang semoga semuanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan wal afiat, diberkahi, dijaga, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah pada kultum kali ini kita akan membahas tentang sebuah nasihat dari seorang ulama besar pada masa tabi'in. Pernah ada yang bertanya kepada seorang ulama namanya Abu Hazim. Abu Hazim. Qila li Abi Hazim Az-Zahid. Ditanyakan kepada Abu Hazim Az-Zahid. Az-Zahid itu adalah sebuah gelar, ya, seorang ulama yang zuhud. Ulama zuhud itu ulama yang sederhana, ya, ulama yang tawadu, ya, Az-Zahid. Ditanya Imam Abu Hazim, ya, Imam Abu Hazim ditanya oleh muridnya, ma maluka, apa harta yang kamu miliki? Apa harta yang kamu miliki? Coba, seorang ulama ditanya tentang, wahai Imam, harta apa yang kamu miliki? Apa saja sih? Gitu ya. Apa yang harta kamu punya? Ya, kamu punya harta apa saja? Ya. Coba kita lihat jawaban seorang ulama, ya. Beliau mengatakan beliau menjawab, mali malan, hartaku ada dua. Malan, ya kan? Malun mufrad bentuk satu, malan isim tasniyah musanna. Pertambahan alif nun kan ya. Jadi apa? Malan, dua harta. Saya hanya memiliki dua harta. Harta. Kemudian beliau mengatakan, la akhsha ma'ahumal faqr. Yang dengan dua harta tersebut, aku tidak takut khawatir terhadap kefakiran. Hartanya apa kira-kira? Dua harta. Saya punya dua harta, yang dengan dua harta tersebut, saya tidak takut miskin, saya tidak takut khawatir fakir. Kira-kira apa? Tabungan emas kali ya? Kira-kira apa? Tabungan berlian, mutiara itu kali ya? Karena nggak takut miskin, nggak takut fakir selama-lamanya. Dengan dua harta ini, beliau mengatakan, saya dengan dua harta ini la akhsha ma'ahumal faqr. Saya dengan dua harta ini saya tidak takut miskin, saya tidak takut fakir. Selamanya saya jadi orang kaya. Kira-kira apa hartanya? Ya, apakah punya simpanan, ya, harta emas korun apa gimana? Maka beliau mengatakan, meneruskan,
Dua harta tersebut yang tidak menjadikan, yang aku tidak takut terhadap kefakiran dan kemiskinan. Apa yang pertama? Ats-tsiqatu billah. Ats-tsiqatu billah. Saya senantiasa bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Dikira apa? Punya gudang emas, bertonton, sehingga apa? Tidak takut fakir kan gitu ya. Masya Allah. Tapi yang pertama apa? Beliau menjawab, harta yang pertama yang tidak menjadikan aku takut menjadi miskin dan fakir apa? Ats-tsiqatu billah. Saya senantiasa bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa hartanya? Kira-kira apa? Mobil apa? Rumah yang megah apa? Punya tanah, punya kebun kurma? Bukan. Beliau menjawab yang kedua, wal ya'su mimma fi aidinnas. Wal ya'su mimma fi aidinnas. Berputus asa dari apa saja yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada hasrat, ambisi, iri, kemudian apa? Ketika temannya pengen punya ini, saya harus punya. Ketika tetangganya punya ini, saya harus punya. Enggak ada. Jadi hidupnya apa? Berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Tidak berharap, mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia menjadi punya atau kita mempunyai apa yang dimiliki oleh saudara kita. Tenang hidupnya. Loh, jadi apa? Harta yang dimaksud, dua harta yang tidak menjadikan beliau fakir. Dengan dua harta ini apa? Yang pertama, ats-tsiqatu billah. Senantiasa tsiqah, bergantung, berhubungan dengan Allah, bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wal ya'su mimma fi aidinnas, dan berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia mau punya mobil ya silakan, saya belum mampu ya nggak apa-apa. Manusia pengen punya ini ya silakan. Orang dia mampu, kalau saya belum mampu. Jadi tenang hidupnya, Jadi jangan iri terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau ada iri, kepengin, mengharapkan seperti apa yang dimiliki oleh saudara kita, loh hatinya kamu bergejolak. Waduh, nggak tenang. Makanya apa? Itu tanda-tanda kefakiran. Oh, kamu fakir, padahal kamu kaya. Dengan apa? Tenang, menerima apa yang Allah beri, qanaah. Makanya apa? Beliau mengatakan ats-tsiqatu billah. Karena seorang mukmin itu harus bertawakal kepada Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang hati kita cenderung bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ini harta yang sangat kaya ketika hati kita takut kepada Allah. Ketika hati kita bergantung kepada Allah, ketika hati kita hanya bertawakal kepada Allah, maka ini adalah orang kaya yang sesungguhnya. Loh, orang kaya? Orang kaya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada manusia. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wal ya'su mimma fi aidinnas, dan dia berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ukuran kaya itu bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya. Ukuran kekayaan itu bukan dilihat dari seberapa banyak sawah ladangnya. Ya. Ukuran kekayaan dalam pandangan Nabi kita Muhammad SAW bukan dilihat dari apa? Seberapa banyak mobilnya, seberapa banyak tabungan di rekeningnya, bukan. Ya, seberapa tinggi jabatan kedudukannya, tidak. Itu tidak menjadi tolak ukur kekayaan dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mendefinisikan, mengartikan siapakah itu orang kaya.
Kalau kita ditanya siapa orang kaya, Fawas? Siapa orang kaya? Ayo. Yang punya duit banyak, yang punya sawah ladang banyak, yang punya emas, tabungan emas, yang punya tabungan rekening banyak. Ya enggak? Itu kan anggapan kita. Oh, itu orang kaya tuh. Apa sih? Naik mobil. Oh, itu orang kaya tuh. Apa sih? Tabungannya banyak di rekening. Oh, itu orang kaya tuh pakai emas. Ya, bahkan giginya pun emas coba. Saking kayanya giginya aja emas. Ya, Ishak ya. Orang kaya giginya emas coba ya. Tapi apa? Nabi kita Muhammad SAW memandang orang kaya bukan dilihat dari kacamata duniawi. Bukan dilihat dari apa? Kacamata dunia. Tapi apa? Nabi Muhammad mengartikan orang kaya adalah dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah disebut orang kaya yaitu dengan apa? Dengan banyaknya arad, hartanya, uangnya, sawah ladangnya. Bukan, itu bukan orang kaya kata Nabi Muhammad loh. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad, bukan saya. Yang ngomong Nabi Muhammad. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, kata Nabi. Orang kaya itu bukan yang banyak sawah ladangnya, kata Nabi. Bukan kata saya hanya menyampaikan saja. Orang kaya itu bukan yang tinggi jabatan, kedudukan, pangkatnya, bukan. Orang kaya itu bukan yang banyak tabungannya, bukan. Tabungan emasnya, hartanya, bukan. Tapi apa? Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi apa? Orang yang paling kaya menurut Nabi SAW adalah orang kaya hati. Orang yang kaya iman, orang yang kaya ilmu agama, orang yang kaya ketaatan kepada Allah, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menerima ridho ikhlas dengan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kayanya kaya hati. Kalau ada orang kaya tapi nggak punya kekayaan hati, nggak dermawan, nggak rajin infak sedekah, bukan orang kaya. Orang bakhil, orang pelit. Ya, gitu. Tapi orang kaya dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah apa? Orang yang dia ikhlas menerima apa yang Allah berikan. Ya, ghinan nafs, kekayaan hati. Ya, apalagi apa? Diselimuti dengan akhlak-akhlak mulia, sopan santun, jujur, lemah lembut, ya, ketawaduan. Loh, ini lebih kaya ini. Rajin sholat, sholih, kaya ini. Tuh, kaya. Makanya apa? Imam Hasan al-Basri, ya, beliau memberikan nasihat, ya, yang sangat luar biasa. Ketika kamu menghadapi teman-temanmu yang mungkin jadi orang kaya, tapi dari sisi pengamalan ibadahnya sangat kurang, minim, maka apa? Kejarlah akhiratmu. Untuk bersaing dengan mereka, kejarlah akhiratmu. Ya, maka beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila kamu melihat temanmu, saudaramu, ya, mereka menyaingimu, berlomba-lomba denganmu, atau sudah kamu tersaingi dalam urusan dunia, kamu kalah. Dia orang kaya, kamu biasa-biasa. Dia punya mobil, kamu belum. Maka apa? Fanafishu fil akhirah. Maka beliau menasihati, maka kejarlah, saingilah dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Kenapa? Percuma kalau orang kaya nggak mau sholat. Ya nggak? Percuma kalau punya sawah ladang tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, sholatnya seenaknya sendiri. Kan orang kaya biasanya apa? Rata-rata ketika orang kaya itu biasanya ada rasa kesewenang-wenangan, seenaknya. Kenapa? Punya duit, punya harta, punya sawah ladang, sehingga apa? Biasanya rata-rata itu ada kecenderungan ingin berbuat sewenang-wenang seenaknya. Kenapa? Karena punya kekayaan.
Apa-apa dibeli. Bahkan keadilan pun bisa dibeli. Hukum pun bisa dibeli. Dengan apa? Dengan harta yang dimilikinya. Makanya apa? Rata-rata. Tapi ya tidak sedikit juga. Ada orang kaya yang taat kepada Allah. Ada orang yang kaya yang dia rajin berinfak, bersedekah, dermawannya luar biasa. Ada. Ya, ada. Ya, tidak dipungkiri ada. Ya. Maka ini yang kita harapkan. Menjadi apa? Orang kaya yang beriman, yang taat kepada Allah, yang dermawan, yang berinfak, bersedekah. Maka apa? Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ni'mal mal lirajulin shalih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki, dipunyai oleh orang-orang saleh. Karena orang saleh itu paham ketika datang harta, oh iya, ini ada hak orang lain, tunaikan infak sedekah di jalan Allah. Tapi kalau orangnya nggak solid diberikan harta yang banyak, waduh saya makan, wow untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, untuk ini. Tidak ada terfikir untuk apa? Berinfak. Kalau ataupun berinfak, hartanya 1 miliar, infaknya 10.000 misalkan. Loh ini bakhil, ya, medit, ya. Makanya apa? Ni'mal mal shalih lirajulin shalih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Makanya tadi kembali lagi bahwasanya apa? Beliau ditanya, apa harta yang kamu punya? Beliau jawab apa? 2 harta. Saya punya hanya 2. Yang dengan 2 ini saya tidak akan takut kepada kefakiran dan kemiskinan. Apa itu? Tabungan emas? Bukan. Apa itu? Sawah ladang, kebun kurma? Bukan. Apa? Athiqatu billah, senantiasa bergantung, bertawakal kepada Allah. Yang kedua apa? Wal ya'su mimma fi aidin nas, beliau berputus asa atau tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, atau tidak ada iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Ikhlas, ridho dengan apa yang Allah berikan. Paham ya? Nah, ini semoga menjadi ya kaidah dalam kehidupan kita bahwasanya apa? Kita senantiasa bertawakal, bergantung hanya kepada Allah sehingga hati kita terpaut dengan Allah dan kita tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ikhlas loh, jatah saya kayak gini ya udah nggak apa-apa. Intinya usaha aja, ikhtiar. Jatahnya dia dapat ya nggak apa-apa, silakan. Paham ya? Nah, maka hidupnya tenang. Hidupnya tidak merasa kayaknya saya fakir terus, saya miskin, saya lebih miskin. Loh. Padahal apa? Rajinnya ibadahnya kita, solehnya kita semangat taklim, kita semangat beribadah. Ini menunjukkan kita kaya. Ya. Meskipun kita secara dunia biasa-biasa saja, tapi kita secara akhirat ibadah kita itu harus kaya. Paham ya? Itu. Mungkin ini ya, semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.